Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Hanaf. Masih dalam edisi Lebaran Idul Fitri, di sini kita akan membuat rendang daging sapi yang super empuk tanpa dipresto. Resep kali ini menggunakan 2 kg daging sapi. Langsung saja kita simak ke cara pembuatannya dan juga tipsnya agar menghasilkan rendang yang empuk. Pertama kita buat ambunya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan setengah butir kelapa yang sudah diparut. Cara pembuatan ambu ini hampir sama dengan serundeng kelapa. Perbedaannya dalam pembuatan ambu tidak ditambahkan bumbu apapun, hanya kelapa parut yang kita sangrai. Sangrai kelapa yang sudah diparut hingga benar-benar berwarna kecoklatan dan juga kering. Tips dari saya dalam pembuatan ambu ini harus kita gunakan api yang sedang cenderung kecil, agar dihasilkan kelapa sangrai yang matangnya benar-benar merata. Selain itu, pada pembuatan kelapa sangrai atau ambu, kita harus mengaduknya secara terus-menerus agar matangnya merata, dan dalam proses pengadukannya kita tekan-tekan sedikit agar nantinya dihasilkan kelapa sangrai yang benar-benar kering. Setelah tingkat kematangannya merata dan juga kering, kemudian sisihkan kelapa sangrai di atas cobek. Gunakan cobek dalam menghaluskan kelapa yang sudah disangrai. Dalam pembuatan ambu atau menghaluskan kelapa sangrai ini tidak disarankan menggunakan chopper, karena nantinya kelapa sangrai atau ambu akan lebih susah dalam mengeluarkan minyak. Seperti inilah ambu yang dihasilkan. Kelapa sangrai benar-benar halus dan mengeluarkan minyak setelah dihaluskan menggunakan cobek. Warna memang gelap, tapi ambu ini akan menambah rasa gurih dan juga aroma sedap dari rendang yang dihasilkan. Lanjut kita haluskan bumbu rendangnya. Di sini saya menggunakan blender untuk menghaluskan bumbunya. Teman-teman juga bisa menghaluskan menggunakan chopper. Untuk jenis bumbu rendang dan juga kuantitas atau jumlah bumbu yang digunakan bisa dilihat di description box yang saya tuliskan di bawah. Bumbu yang digunakan dalam pembuatan rendang memang cukup banyak atau bisa dikatakan harus berani bumbu. Karena rendang memang salah satu masakan yang kaya akan rempah dan berani bumbu agar dihasilkan rendang yang gurih dan juga sedap. Untuk membantu mempermudah dalam menghaluskan bumbu, di sini saya tambahkan sekitar 1 gelas air. Setelah bumbu halus, tuangkan di dalam wajan penggorengan. Di sini saya gunakan wajan penggorengan yang cukup besar agar bisa sekali masak. Dan jumlah santan yang digunakan juga cukup banyak, yaitu sekitar 2,5 liter dari 1 butir kelapa berukuran besar. Kemudian kita masukkan untuk aromatiknya. Saya gunakan 3 batang serai, kemudian 2 lembar daun kunyit, 7 lembar daun salam, dan juga 10 lembar daun jeruk. Kemudian kita aduk dengan menggunakan spatula dan kita rendam terlebih dahulu untuk aromatiknya. Selanjutnya masak bumbu menggunakan api sedang hingga terlihat mendidih. Pada saat memasak bumbu rendang, pastikan untuk bahan aromatiknya terendam ke dalam santan. Jika bumbu sudah mendidih seperti pada video, kemudian kita lanjutkan untuk masukkan 2 keping gula merah. Kemudian kita masukkan ambu yang sudah kita preparasi sebelumnya. Pada tahap ini untuk seasoning berupa garam dan juga bumbu penyedap belum ditambahkan agar nantinya daging yang direbus bisa cepat empuk. Aduk menggunakan spatula agar bumbu ambu dan juga 2 keping gula merah bisa tercampur merata. Selanjutnya kita masukkan 2 kg daging sapi yang sudah dipotong dan sudah dicuci bersih. Pada pembuatan rendang 2 kg daging sapi kali ini saya menggunakan 1,5 liter air kelapa sebagai tambahannya. Penggunaan air kelapa ini akan menambah rasa gurih dari rendang yang dihasilkan. Setelah daging sapinya sudah masuk ke dalam bumbu, kemudian untuk apinya kita kecilkan. Pastikan semua daging sapi terendam ke dalam santan dan juga bumbunya. Sebelum kita ungkep dan dimasak selama 1 jam, kemudian tambahkan 1 bungkus lada bubuk untuk seasoningnya. Tutup wajan, kemudian masak menggunakan api kecil, jangan terlalu sering diaduk. Mohon maaf dalam video kali ini saya percepat saja, karena prosesnya yang lama sehingga proses memasaknya saya bagi menjadi 2 wajan. Terlihat untuk kuah santannya sudah menyusut banyak dan minyak dari santan yang digunakan sudah keluar.
Jika sudah menyusut seperti pada video, ini kita angkat dan siap untuk disajikan. Untuk aromanya sangat wangi sekali dan rasanya sangat medok karena bumbu dan juga bahan aromatik yang digunakan cukup banyak. Sekian video yang bisa saya share kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Selamat mencoba and happy cooking!